Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita sekalian. Kembali berjumpa bersama dengan kami dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Kamis 15 Oktober tahun 2020. Mari bersama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, betapa besar Engkau ya Allah dalam hidup kami. Tidak tertandingi Engkau dengan kuasa apapun dan manapun. Terima kasih Tuhan, Engkau setia memelihara hidup kami. Dan ampuni kami jika kami sering lalai dan bahkan melawan kehendak-Mu dalam hidup kami. Malam hari ini kami tenangkan diri kami sejenak untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami supaya kami mengerti akan firman Tuhan yang akan kami dengarkan malam ini. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian Alkitab firman Tuhan yang akan kita baca, dengar dan renungkan malam ini terambil dari surat Yohanes yang ketiga, pasal 1 ayat 5 sampai ayat 12. Surat Yohanes yang ketiga, pasal 1 ayat 5 sampai ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bahagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka
tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia meleter melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum mereka puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Amin. Menyatakan kasih dalam situasi sulit adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di awal tahun 2020 atau akhir dari tahun 2019, kita dikagetkan dengan munculnya wabah penyakit yang disebut dengan COVID-19 atau virus corona. Kemunculan virus ini membuat ruang gerak kita menjadi sangat terbatas. Apalagi ketika pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan, melakukan pembatasan-pembatasan. Baik dalam hal pekerjaan, pendidikan, dan juga aktivitas perekonomian yang lain. Sehingga situasi ini membuat kita sedikit kesulitan. Oleh karena ada beberapa hal yang sebelumnya berjalan dengan lancar dan normal, sekarang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan di tengah pandemik ini, kita merasa terancam. Kita sangat ketakutan oleh karena wabah dari virus ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, kita dapat melihat seorang yang percaya kepada Yesus Kristus yang bernama Gaius dipuji dalam tulisan Yohanes yang ketiga ini oleh karena kebaikannya, oleh karena perbuatan kasihnya di tengah-tengah kehidupan jemaat. Tentu Gaius melakukannya tidak dalam kondisi yang aman dan yang baik. Tetapi Gaius juga diperhadapkan pada tantangan dan kondisi yang sulit. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Gaius adalah berbuat baik kepada setiap orang tanpa melihat latar belakang dari orang yang ia kasihi. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi dikatakan, ia berbuat baik kepada orang-orang asing. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tindakan Gaius ini adalah tindakan yang sangat terpuji. Oleh karena itu patut untuk dicontoh dan diikuti, dikembangkan dalam hidup kita ini. Tetapi saudara-saudara, di tengah pelayanan Gaius ini, ia juga diperhadapkan pada tantangan, yaitu dengan kemunculan seorang yang bernama Diotrefes, yang kemudian meleter kata-kata kasar, bahkan mempengaruhi orang lain. Menjadi tantangan tersendiri kepada Gaius. Saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan yang serba sulit sekarang ini, apakah tipikal kita seperti Gaius? Yang walaupun sulit, terbatas, juga diperhadapkan pada ancaman kekurangan, penderitaan. Tetapi tidak kehilangan kesempatan, tidak kehilangan
semangat untuk melakukan perbuatan kasih di tengah situasi sulit ini? Ataukah kita seperti Diotrephes yang kemudian muncul dengan kata-kata, argumen-argumen, mencari ketenaran, ataupun menghasut orang lain dengan kata-kata yang kasar, mencari keuntungan dan ketenaran di tengah-tengah kehidupan yang baik yang tercipta dari pelayanan-pelayanan yang tulus seperti yang dilakukan oleh Gaius. Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sekalipun situasi sulit sekarang ini, penting untuk belajar kepada seorang yang bernama Gaius. Walaupun situasi sulit, kita tetap melakukan perbuatan kasih. Tuhan memberkati. Yang dalam Yesus terjemah, ku berserah sebulat hati di dalam arus rahmat-Nya. Diriku takut lagi lautan kasih-Ku Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh dikuatkan dan diteguhkan dari seorang yang bernama Gaius. Sekalipun situasi sulit, ia tetap melakukan perbuatan kasih. Sekarang ini juga Tuhan, kami diperhadapkan pada situasi sulit karena COVID-19. Namun kami bersyukur Tuhan, bahwa situasi ini tidaklah menghalangi kami, tidaklah mengangkat kami untuk menyatakan dan melakukan perbuatan kasih kepada sesama kami. Kiranya perbuatan seperti ini terus-menerus kami hidupi dalam hidup kami ini Tuhan. Tidak seperti Diotrephes yang kemudian mencoba mencari ketenaran, mencari popularitas, bahkan menghalang-halangi orang dengan kata-kata yang kasar untuk melakukan kebaikan di dalam hidupnya. Bapa di surga, biarlah pola hidup yang telah diperlihatkan oleh Gaius menjadi pola hidup yang terus berkembang dan kami hidupi dalam keluarga kami. Dan malam hari ini kami bawa keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jadikanlah kami
dan seisi rumah kami, pribadi-pribadi yang tidak menyerah untuk menyatakan perbuatan kasih sekalipun situasi sulit. Teruslah memberkati keluarga kami Tuhan, baik dalam kedudukan sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, dan anak-anak. Masa depan kami, kebutuhan hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengikuti kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk setia kepadamu, melakukan kehendak-Mu di sepanjang hari hidup kami. Tuhan, malam hari ini bersehati berdoa. Tuhan, kami berdoa kepadamu, mohon kasih-Mu untuk terus memelihara hidup kami, kebutuhan hidup kami, masa depan kami, pendidikan kami, usaha kami, pekerjaan kami, bisnis kami bawa di dalam tangan-Mu. Berdoa bersama dengan saudara kami yang sedang berada dalam penderitaan, yang berduka cita Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah-rumah sakit, yang sekarang ini sedang berada di dalam pergumulan oleh karena tekanan batin, tekanan psikologis. Mari Tuhan kuatkan. Demikian juga yang sekarang ini sedang berjuang bergumul oleh karena mereka tidak mendapatkan pekerjaan, bisnis dan usaha tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kami berdoa, Tuhan kuatkan. Bapa dalam surga, demikian juga dengan warga jemaat yang menyusun beberapa perencanaan-perencanaan. Kami percaya jika Tuhan berkenan, semuanya akan terjadi. Bapa Tuhan kami dalam Yesus Kristus, malam hari ini kami berdoa bersama di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, secara khusus di tengah gejolak sosial, politik, ekonomi. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya beri hikmat kepada pemerintah kami untuk tetap mengemban amanat rakyat dalam rangka menciptakan keamanan, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh penduduk negara ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang menikmati berkat pemeliharaan-Mu Tuhan, baik dalam usaha pekerjaan, dalam kehidupan pribadi, demikian juga di dalam rumah tangganya. Berdoa bersama saudara kami yang ditambahkan setahun usia kelahirannya, Elga Pasa Eliana, Velof Gafril Putri Jela-Jela, Smile Lika Gesia Lembangan, Hiskia Pratama Amba Limbong, Bapak Martin Sarira, Ibu Elsi Lomba Sakpang, Aldi Biring, Adelio Christopher Pabunga. Juga kami berdoa bersama dengan Bapak Paulus Pakiding dan Ibu Adolpina Tudang. Berkati mereka dalam rumah tangganya Tuhan. Kira dengan pertambahan usia kelahiran dan pernikahan, mereka kuat dan kokoh dalam iman percaya kepadamu, ya Tuhan. Kami terus berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang mengatur dan menata pelayanan di tengah jemaat, majelis gereja bersama pengurus OIG, bahkan unit kerja yang ada. Kiranya bersinergi di tangan Tuhan untuk menata pelayanan dan juga mengerjakan program pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan, jika kami istirahat malam hari ini, lindungi kami, jauhkanlah kami dari berbagai mara bahaya. Ini doa kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya, dan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panci raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan
Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, demikianlah renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Kamis 15 Oktober tahun 2020. Tuhan memberkati.